Halo teman-teman, welcome to Teapot, Spill the Tea with Podcast. Oke, jadi podcast kali ini, Teapot kali ini kita kedatangan tamu, yaitu salah satu mahasiswa yang alhamdulillah tahun kemarin lolos pendanaan PKM. Boleh perkenalan dulu, Mbak? Boleh. Halo teman-teman, aku Hima Muandisya dari Teknik Pertanian Angkatan 24. Salam kenal. Salam kenal. Dipanggilnya apa, Mbak? Hima. Mbak Hima. Ya, okay. Bukan Hima Green ya, teman-teman. Aku Hima aja. Hima, Mbak Hima. Oke, jadi kan Mbak Hima tuh tahun kemarin, tahun 2025 ya, lolos pendanaan PKM KC. Nah, sebelum lolos PKM KC itu kayak ada pernah ikut apa gitu sih? Jadi PKM KC itu ya alhamdulillah lancar gitu. Iya, lancar. Mungkin kegiatan aku sebelum di PKM ini, aku tuh sempat ikut lomba LKTI juga. Itu tuh namanya JISF. JISF itu Jakarta International Science Fair. Terus juga aku pernah ikut Agrinas. Agrinas itu setelah PKM. Jadi sebelum PKM itu ada JISF. Terus aku sempat ikut PKM, boot PKM Paperta sama PKM Rektor. Cuman karena waktu itu masih maba ya, jadi kan kayak aduh PKM ini belum terlalu mateng di pikiran, terus belum bikin ide yang bagus. Jadi waktu banyak jadi kayak ya nggak lolos gitu. Terus alhamdulillahnya di PKM KC. Jadi Mbak Hima tuh waktu awal jadi maba berarti ya, sempat ikut beberapa PKM juga. Ya, berarti lomba-lomba gitu ya maksudnya? Iya, ikut. Yang dulu tuh ada di boot PKM Paperta, kalau kalian tahu ya teman-teman, sama di PKM Rektor yang sekarang itu jadi Dream Team. Itu. Tapi waktu lolos pendanaan kemarin itu prosesnya gimana sih Mbak? Bisa ini kayak tahap-tahapannya? Tahapannya ya teman-teman. Karena di sini waktu itu tuh aku semester 2 itu kan sempat nggak kuliah tuh karena kesehatan. Jadi aku sempat 3 bulanan atau 4 bulan gitu nggak berangkat kuliah dan memilih untuk online. Nah dari situ waktu pas praktikum aku mulai kenal-kenal nih sama teman-teman. Nah waktu itu semester 2 mereka kan udah kayak dikejar MRK gitu kan. Awalnya tuh pembahasannya dari MRK sih, karena kan di TMP kebetulan MRK itu diwajibin bikin PKM. Abis dari MRK itu tuh waktu pas aku udah sembuh terus masuk pas praktikum, teman-teman tuh pada kayak yang mau ide apa, mau buat MRK tuh nanti apa, gimana nentuin PKM gimana, udah pada bahas lah itu. Terus di situ aku yang kayak waduh ketinggalan jauh nih aku. Terus kayak padahal aku minat banget nih pengen ikut PKM, cuman kayak ketinggalan jauh banget. Nah waktu itu kebetulan asprak aku itu tuh nawarin kayak, guys ada yang berminat ikut PKM gak ya? Nah di situ aku tuh nyoba nih kayak boleh nih mas, tawarannya boleh nggak kalau misalnya aku ikut gitu. Nah itu tuh waktu itu kayak pas aku nawarin diri buat ikut, mungkin aku nggak tahu ya ada beberapa atau cuman aku, tapi dari Mas Dinta ya waktu itu tuh akhirnya tuh ngajak aku buat join di kelompok dia. Masih kelompokan berarti ya? Kelompokan itu tuh waktu itu pas aku diajak kebetulan tuh udah kayak tahap 1 udah lolos. Aku nggak tahu karena waktu itu kan kayak PKM-nya tuh cepet kan. Nah itu akhirnya aku diajak waktu udah di tahap 1 kayaknya, lolos tahap 1. Berarti kan itu kan waktu tahun kemarin kan posisinya Mbak Hima tuh masih ini ya, belum nyentuh matkul MRK kan? Nah berarti sekarang Mbak Hima udah nyentuh dong? Udah. Nah udah nyentuh, udah disuruh bikin juga. Udah disuruh bikin? Udah. Baru disuruh apa udah bikin? Alhamdulillah udah bikin. Kalau boleh tahu nih, ide dari Mbak Hima tuh apa sih? Nah, kalau buat MRK sendiri nih ya, kan di MRK itu emang kita diwajibin. Kita masuk MRK, masuk matkul MRK itu langsung ditanya nih kayak, kamu idenya apa? Nah, terus ide aku tuh waktu itu
belum tercetus karena waktu awal semester 3 juga aku lagi ngejalanin PKM ini. Karena itu PKM tuh yang pendanaan tuh lumayan lama ya. Oh, prosesnya lama? Lama banget, kayak kita tuh hampir 5 bulan. Oh, berarti Mbak Hima pas lagi proses MRK yang mau Mbak Hima jalanin masih ada PKM. PKM yang tahun kemarin? Iya, masih. Lama juga berarti ya? Lama. Jadi itu tuh dari semester 2 akhir sampai awal semester 3. Awal. Hampir setengah tahun berarti? Bahkan sampai UTS kok semester 3 masih ada ini PKM. Kayak 6 bulan adalah kita. Nah, terus abis itu kan disuruh bikin ide juga kan. Nah, itu di situ tuh aku kayak belum matang dan kayak aduh, lagi ada ini segala macam. Apalagi aku waktu itu langsung ikut kepanitiaan kan habis sakit, kayak aku nggak bisa kalau nggak ngapa-ngapain. Akhirnya ikut ini itu, akhirnya kayak lumayan hektik kan. Terus buat dapetin ide tuh alhamdulillah kayak dari kelompok aku, dari mas-mas yang udah berpengalaman itu juga ikut ngebantuin aku bikin ide. Di PKM aku yang sekarang. Nah, itu tuh ngebantu banget aku kayak ya karena pengalaman mereka kan kayak lebih banyak dari aku. Lebih tinggi lah. Terus juga kayak literatur mereka, terus mereka bisa apa aja itu kayak lebih jago lah dari aku. Jadi aku kayak terbantu banget buat dapetin ide. Terus kalau buat tadi ya ide yang sekarang itu aku di pembenihan. Jadi itu sistem perkecambahan otomatis sama deteksi perkecambahan untuk padi gogo. Padi gogo? Padi gogo itu apa? Nah, padi gogo itu buat padi yang dia tuh nggak pakai air gitu loh. Dia tuh bisa ditanam di lahan kering. Nah, tujuannya tuh itu. Oh, tapi yang jadi masalah tuh kan tadi Mbak Hima tuh dapat ide karena dari bantuan ini ya? Dapat referensi sama referensi. Nah, yang jadi masalah tuh aku tuh bingungnya gini loh. Kalau misalkan jadi ide tuh referensinya dari mana atau enggak kayak dilihat dari lapang langsung yang kurangnya apa, jadi kita berpikir kayak oh kayaknya di pelahan ini butuhnya gini jadi kita harus nyari ya gitu lah. Nyari idenya. Kalau aku, karena aku tuh personally sering banget ikut LKTI, ikut lomba-lomba, ikut di SMA gitu-gitu tuh udah kayak lumayan sering lah, karena aku suka, jujur. Terus kalau buat aku nyari idenya itu biasanya selain aku dapat referensi dari jurnal, itu aku dapat dari AI. Oh, nah, misal nih kamu tuh kayak kepikiran nih, kamu habis scroll IG, scroll TikTok, pasti kan kepikiran kan kayak, ih ternyata boleh juga ya kita kayak gini. Nah, abis itu kalau kamu baca-baca jurnal, misal sebenarnya tuh kita tuh harus punya ketertarikan dulu sih. Ketertarikan ya, harus pengen. Kalau misal keinginan dalam diri gitu ya. Kalau misal kayak kita takut kayak, aduh takutnya gini, aduh takutnya gitu. Nggak bisa, kita harus kayak misal kita tuh harus mantepin nih mau milih bidang apa kayak gitu. Nah, di situ kita bisa dapat ide tuh secara nggak langsung pasti. Secara nggak langsung. Nah, aku biasanya tuh dapat referensi selain dari jurnal itu dari AI. Nah, AI itu bagus banget kalau kita tuh bisa gunain dengan baik. Sumpah, itu bagus banget. Karena kalau misalnya nih aku misal punya ide tuh tentang pembenihan, aku search aja di AI, kayak aku minta nih kayak coba carikan ide tentang pembenihan dan lain-lain, pasti dia tuh ngasih judulnya gini misal kayak gitu loh. Nah, salah satu dari referensi AI itu tuh bisa langsung dijadiin arahnya kita mau kemana. Misal kita mau ke ini kayaknya bagus di sini deh, terus habis itu kita bisa langsung referensi di jurnal. Nah, kalau kita baca-baca tuh selain di jurnal, pastinya di artikel atau berita. Kita juga nyari kayak apa sih yang dibutuhin sekarang, terus urgensi apa yang sekarang tuh lagi kayak kacau banget, perlu dibenerin, itu sih. Oke. Terus aku mau nanya lagi nih Mbak, kalau misalkan PKM KC berarti ya, itu kan berarti kayak kita tuh membuat salah satu karya cipta yang kita rancang kan. Nah, kalau misalkan itu tuh kayak misalkan kita udah ada ide nih untuk membuat salah satu alat teknologi pertanian, Mak.
Tapi kita tuh belum tahu nih cara merancangnya tuh kayak gimana, kayak komponen-komponen yang diperlukan apa atau apa gitunya tuh. Nah, apakah di MRK ini kayak kita tuh masih ada bimbingan dari dosen kah atau ada cutting kah yang membimbing sampai proses berjalan gitu loh? Ini dia. Boleh nggak sih guys kalau aku tuh spill di sini? Apa gak boleh di spill ya? Boleh nggak? Boleh ya. Proker dari PSDA sama Litbang. Nah, ini apa tuh? Ini dia waktunya kita spill. Karena buat ngebantu desain kalian sama pembuatan proposal ini tuh dari kami kan emang kesusahan kan dari dulu ya, dari mungkin dari yang kami rasakan di angkatan 24 ya. Yeah. Itu tuh kan karena kita tuh dapat pelajaran yang kayak desain, terus kayak bikin wiring system, itu tuh cuman di praktikum kan. Ada di Gamtek sama di Elins. Nah, kita tuh banyak banget yang nggak kayak memadai gitu loh. Kayak masih kayak, aduh ini caranya gimana, tools yang dibikin tuh apa, terus tools yang digunain tuh apa, terus kayak apa nih yang mau misal kayak ini ngerakitnya gimana, kayak gitu kan. Nah, karena melihat dari banyaknya teman-teman yang kayak gitu, yang kesusahan dan lain-lain, itu tuh ada guys proker dari PSDA sama Litbang, yaitu Green Engineer sama Mekanika. Nah, kebetulan banget teman-teman di proker ini itu di Green Engineer ya atau GE ini, itu tuh di situ mengajari kita buat belajar desain, terus cara bikin desain tuh gimana, cara pakai SolidWorks. Nah, di situ tuh bisa mungkin dari GE ya sendiri komunitas dan mentor-mentornya tuh bakal ngajarin kalian gimana caranya bikin desain yang benar-benar bakal digunain sama kalian nanti. Terus juga tools-toolsnya apa aja itu bakal diajarin. Sama yang proposal ini untuk ide dan lain-lain itu bakal diajarin di prokernya Mekanika. Iya benar, makanya kita jadi ada kelas yang berkesinambungan antara Green Engineer sama Mekanika. Oh, berarti jadi kita tuh kalau misalkan kita ikut kelas tambahan Green Engineer sama Mekanika tuh kayak kita tuh gak perlu nunggu matkul yang buat ngelatih itu ya. Jadi kita tuh kayak ada waktu lain buat belajar si SolidWorks dan lain-lain tersebut. Benar, karena kayak soalnya kalau misalnya nanti kita semester 3 ya, kita tuh udah dituntut langsung gitu loh. Kayak Dewan kita masuk MRK, terus kayak Dewan kita masuk kuliah, itu udah ditanya kayak, kamu mau PKM RE atau KC? Terus kayak langsung, kamu mau PKM RE atau KC? Kayak nanti kamu prosedurnya gimana, desainnya gimana, terus idenya kamu tuh apa, pasti ditanyain. Terus kayak tujuan dari idenya kamu apa, urgensinya tuh apa, selalu ditanyain. Nah, itu nanti kayak mungkin untuk pemantapan di proposalnya itu tuh bakal dinilai di UTS sama UAS gitu. Berarti itu di semester 3 nanti kan? Berarti matkul MRK. Nah, di matkul MRK ini kan berarti kita disuruh buat kayak merancang kan istilahnya. Iya, bikin proposal. Buat proses perancangan itu kita tuh dapat bimbingan dari dosennya kah atau kita harus kayak merancang sendirian, kayak ya kita harus mandiri gitu buat nyusun dari awal sampai akhirnya? Nah, itu kan nanti kan dari dosen itu membuka kayak bimbingan buat kita. Jadi kita tuh selain bikin ide, kita juga harus cari dosen pembimbing. Nah, dari dosen pembimbing itu tuh bakal ngebantu banget gimana nanti kita tuh bikin proposal. Kita kan bikin ide juga nggak mungkin dengan kayak yang ide ini kita langsung jadi nih, nggak mungkin kan. Dan kita perlu bimbingan, perlu yang kayak konsultasi lah, kayak ini baiknya gimana Pak atau Bu, kayak gitu. Nah, kita tujuannya cari dosen pembimbing tuh di situ. Dan kalau misalnya Mekanika PKM itu kan memang harus ada dosen pembimbing ya. Terus jadi untuk pengarahan dan lain-lain tuh sama dosen pembimbing. Berarti prosesnya tuh dari awal masuk sampai UAS. Sampai kalau buat penilaiannya sendiri di MRK itu sampai UAS. Sampai UAS. Cuma nanti kan bakal dilepas ya. Setelah UAS itu bakal dilepas kayak mau ke diajuin ke Belmawa atau enggak kayak gitu.
Tapi buat MRK tuh berarti kita tuh ada di mana kita tuh bakal ditolak apa diterima kan rancangan proposal itu ya? Ya kalau kemarin tuh sebenarnya tuh antara ditolak sama diterimanya tuh lebih ke dari dosennya tuh kayak ini baiknya kayak gimana. Kalau misal menurut beliau proposal ini perlu diperbaiki, yaitu karena mungkin tujuannya nggak jelas, urgensinya juga kurang menarik gitu. Jadi kayak ditolak itu sebenarnya bukan penolakan sih, itu tuh lebih ke kayak yang ini harus diperbaiki deh gitu. Berarti lebih ke direvisi gitu. Sebenarnya tuh direvisi. Jadi kayak kalau misal kita dapat masukan dari dosen kayak yang aduh kayaknya ini enggak deh, terus kayak kamu harus ini nih, itu tuh dilakuin aja guys. Kalau misal kalian bener-bener niat mau sampai lolos ke Belmawa. Karena kalau misalnya dari penilaian dosen yang di UTS UAS kan itu masih bisa diperbaiki ya. Kalau selesai UTS sama UAS kalian langsung upload itu nggak mungkin. Jadi kayak yang pasti harus ada perbaikan dulu. Oke. Tapi nih menurut Mbak Hima yang berarti udah ngerasain proses dari tahap awal sampai berarti nunggu pengumuman ya sekarang ya Mbak? Ya sekarang tuh nunggu pengumuman sampai tanggal 23 Mei. Oke. Nah kayak struggle kendala yang Mbak Hima alami selama proses MRK itu apa sih Mbak? Proses yang pengerjaan MRK, yang matkul MRK. Iya, matkul MRK. Banyak banget. Waduh. Apalagi kan di deadline ya. Iya. Waktu pertama aku masuk tuh agak shock sih karena tiba-tiba kayak disuruh bikin pendahuluan nih. Terus sampai bab 2 kalau nggak salah, itu tuh dikasih waktu seminggu. Dan mungkin dari dosen itu emang udah mengingatkan kan dari awal kita semester 1 kalau nggak salah itu tuh udah disonding-sonding lah kayak PKM gini. Cuman kita kan nggak ngerti tuh, belum tahu apa kayak aduh PKM itu apa, ini tuh apa. Tapi waktu pas MRK itu tuh langsung dibikin kayak gitu tuh banyak yang shock sih, yang kayak yang sumpah deadline-nya cuma segini doang tapi kita harus selesai ini. Itu tuh struggle-nya banyak, apalagi kalau misal yang aku tuh sempat ada kendala juga di laptopnya aku kan bermasalah kan, terus juga waktu itu tuh sempat wifi-nya nggak nyambung. Itu tuh aku mau ngumpulin tugas kayak di detik-detik terakhir gak kekumpulin sama sekali. Itu draft proposal. Iya. Karena kita disuruh ngedraft gitu loh, kayak kan kayak ada berapa ya? 8 pertemuan. Nah, sebelum UTS kan 8 pertemuan kan. Itu tuh setiap 2 kali pertemuan itu tuh harus sampai yang pendahuluan, bab 2, tinjauan pustaka gitu-gitu. Berarti tiap kelas MRK tuh, maksudnya tiap ada kelas itu berarti di situ tuh pas waktu lagi pelaksanaan kelas itu berarti kayak apa ya? Ngerjain progresnya berarti ya? Iya. Tiap kelas tuh. Lebih ke presentasiin progresnya. Dipresentasiin? Iya. Jadi kayak nanti tuh dari dosen bakal ngarahin kayak yang kamu progresnya udah sampai mana nih, idenya kamu gimana. Nah, di situ juga diselip-selipin cara bikin proposal yang bener gimana. Terus kan itu kan kalau misal panduan kan harus dipahamin, itu kan buat nanti kita juga kan bisa buat skripsi, bisa buat bikin proposal yang lain kayak gitu. Jadi kita tuh harus harus mahamin panduan-panduan dari PKM itu. Nih kalau misalkan ini kayaknya masalah bagi angkatan aku ya. Kalau misalkan itu tuh kan berarti persentasenya per orang kan. Nah, cara ngatasin biar di saat ditanya dosen, berarti kan kayak ditanya gimana progresnya gini biar apa ya, cara ngejawab itu kayak nggak bingung dan kayak itu biar punya jawaban gitu kalau misalkan ditanya. Nah, itu yang harus dipersiapkan tuh apa ya? Nah, kalau dari pengalaman aku ya, yang penting kita tuh udah tahu tujuannya, tujuan dari penelitian kita apa, terus tadi urgensinya tuh apa, terus gap risetnya tuh apa. Jadi kita harus tahu tujuan penelitiannya kita, kenapa misal bikin alat ya, kenapa kita bikin alat itu, terus urgensinya tuh apa, kenapa alat itu tuh sebenarnya tuh dimanfaatin buat apa sih, terus yang ada sekarang tuh apa, kenapa kita bikin alat itu, terus sama gap risetnya, misal kayak yang kita penelitian ini tuh dari mana, nggak mungkin kan kita tercetus kayak bikin ini kayak asal-asalan, pasti ada penelitian
terdahulu, kayak yang misal komponennya apa, terus pakai apa kayak gitu tuh, itu jawaban yang harus disiapin. Kalau buat yang kayak nanti bakalan ini tuh dananya berapa itu tuh sempat ditanyain juga sih, sempat. Berarti kita harus tentuin ini juga ya, kayak RAB dan segala macam. Cuman itu kayak menjelang UAS deh kayak gitu tuh. Karena kan itu butuh, kalau misalnya di Belmawa kan pendanaan kan dibatasin juga. Ya? Jadi itu kemarin itu tuh ada perubahan juga, maksimal dana dari Belmawa itu 8 juta sama dari yang luar yang keseluruhan di Univ itu 20%, berarti sekitar 2 jutaan. Jadi itu tuh pendanaan itu maksimal seluruhnya tuh 10 jutaan. Nah, pas perancangan apa tadi tuh RAB ya? Kita tuh kan kalau misalkan kita yang nggak tahu misalkan komponen ini harganya berapa, apakah itu ditulis karena kasarnya atau kisarannya doang apa gimana? Paling waktu pas di situ tuh kasarannya sih, kecuali kalau misal kita bener-bener mau ngajuin. Kalau kita mau ngajuin PKM yang ke SIM Belmawa, misal kan kita kan ada beberapa tahapan ya. Harus lolos Univ dulu gitu-gitu. Lolos tahap 1, terus lolos Belmawa gitu-gitu kan. Nah, lolos tahap 1 itu udah full, kayak kita bener-bener nentuin komponennya apa, yang mau dipakai apa, terus kayak yang kira-kira misal kita dapat dana tuh dari Univ sama Belmawa aja atau ada mitra, biasanya boleh tuh pakai mitra. Berarti ada tambahan ya? Kalau ada tambahan tuh boleh. Kemarin dari mitra tuh boleh. Terus komponen misal ini kan ada beberapa kayak gitu yang harganya tuh lebih dari 1 juta kayak gitu kan. Nah, itu tuh dipertimbangkan. Komponen juga tuh ada range harganya, kayak nggak boleh lebih dari 1 juta gitu. Ada, makanya itu tuh harus dipertimbangkan sih, kayak yang ini buat apa, terus harganya juga harus dikondisiin sama presentase dari Belmawa sama Univ. Berarti sebelum kita kayak menentukan ide, kita juga harus kayak memperkirakan komponen yang dibutuhkan berarti ya? Ya itu setelah kamu dapat ide sih, kan bisa diakalin tuh, kayak misal kamu inovasi. Inovasinya tuh di mana nih kira-kira, terus kayak yang harus disiapin tuh apa aja nih kayak gitu. Oke, tapi ngomong-ngomong soal ini, sekarang kan aku semester 2 kan posisinya. Nah, waktu Mbak Himah semester 2 juga kan, MRK tuh di semester 3 ya? Iya. Nah, Mbak Himah tuh di semester 2 tuh udah mulai nyari ide kah, atau masih belum kepikiran kah, atau gimana? Itu dia, bagus banget. Karena aku semester 2 bener-bener AFK, kayak gak berangkat kuliah sama sekali. Yang tadi Mbak Himah bilang tuh di semester 2? Iya. Iya. Itu tuh kayak aku tuh sebenarnya tuh sempat pengen bikin, karena aku juga ada beberapa ide, cuman waktu itu tuh masih yang kayak aduh ini bisa nggak ya kayak gitu, cuman kecetus-cetus lah judul. Terus waktu itu tuh semester 2 juga, walaupun aku sakit itu tuh sempat ikut yang ini nih, yang JISF. Itu kan lombanya tuh internasional, cuman online gitu kan. Nah, dari situ tuh aku niatnya mau ngembangin yang ide ini aja, tapi ternyata disuruh lebih ke KC sama RE kan di situ. Aku belum dapat ide samsek tuh. Terus kayak yang sekalinya ada itu tuh aduh gimana karena bener-bener aku waktu itu tuh full bolak-balik ke rumah sakit. Terus di rumah kayak gitu, jadi kayak mau nanya ke temen juga pusing karena semester 2 kan banyak banget praktikum kan. Nah, aku waktu itu tuh yang ke distractnya tuh pas berangkat, lah kok harus kayak gini sih. Terus teman-teman aku kok udah pada bikin PKM, udah pada bikin ide segala macem buat MRK kayak gitu. Nah, kebetulannya ini aku ikut yang sama Mas. Terima kasih Mas. Terima kasih. Nah, aku juga mau nanya nih Mbak. Karena aku bukan selalu sih, pernah beberapa kali ditanyain sama Bapak Afik. Jadi aku tuh kayak ada dorongan kayak, iya juga ya, ternyata kalau misalkan itu kita harus ada punya gambaran juga, jangan terlalu ngebiarin gitulah. Nah, aku tuh kalau misalkan mau mikirin ide tuh, kita tuh harus mikirin ide yang, aku kan kayak misalkan ya ini perumpamaan, aku tuh kayak punya ide, aku tuh tertarik banget sama ini drone sprayer. Oh bagus. Nah, aku tertarik banget sama itu, tapi aku tuh ngerasa kayak, kayaknya nggak mungkin deh. Nah, untuk menentukan ide itu tuh kita tuh harus kayak ada
kan ketertarikan udah ada nih, tapi kita tuh ngerasa nggak yakin kalau misalkan kita tuh bisa apa ya sampai 100% lah buat di ide ini, atau malah kita tuh kayak yang realistis aja lah. Kalau menurut Mbak Hima gimana? Menurut aku coba aja sih guys, kayak banyak juga kan idenya kayak gitu. Nah kamu tuh bisa cari di IG kayak gitu tuh kan banyak kan akun PKM. Nah kamu bisa tuh cari kayak yang PKM yang lolos pendanaan kemarin tuh apa aja. Nah kamu bisa juga nih lihat di akun Snellbot. Itu banyak PKM gitu kan. Nah kalau misalnya kamu takut ini itu tuh menurut aku jangan deh, karena pasti dari dosen juga support kok selalu. Dan kayak yang misal kamu udah mantep nih sama idenya kamu, udah tahu tujuan idenya kamu tuh apa, itu tuh kalau misalnya kita konsultasi ke dosen itu tuh bakal dikasih tahu kayak yang ini kamu baiknya gini. Terus kayak kamu kenapa milih ini, alasannya kamu milih ini apa, terus kayak kamu pasti disuruh riset lagi sama dosen. Kayak banyak banget peluang kalian kalau misalnya kalian itu pengen neliti inilah apalah, karena kan budget 10 juta kan, itu tuh sebenarnya tuh udah gede guys. Gede banget sih. Gede, karena yang dari univ-univ lain juga banyak kok yang dari budget segitu tuh bikin alat yang kayak udah bagus kayak gitu. Yang penting tuh dari kita mau gimana caranya kita belajar buat idenya, sama buat gimana sih cara alat itu tuh berfungsi kalau misal dioperasikan. Ya apa ya, diproduksi gitu-gitulah. Bener guys, gitu. Jadi jangan pantang menyerah, harus coba. Kalau kata Sivia tuh kayak bagaimana mau sukses kalau nggak nyoba. Iya, makanya agak ngeri sih berarti. Mungkin dari situ sih gitu. Ngomong-ngomong soal ide, waktu Mbak Hima nentuin ide tersebut, itu tuh Mbak Hima punya beberapa opsi atau kayak udah masukin pas udah kepikiran saat itu kayak ini aja kayaknya deh. Nah, atau ada beberapa opsi. Yang ini ya ide aku yang sekarang yang setelah MRK ini. Aku sebenarnya tuh ada 2 ide. Sama sih kayak kamu, kayak drone juga, itu tuh buat apa ya waktu itu, pengusir hama kalau nggak salah. Nah yang satunya ini tuh pembenihan. Nah itu juga aku dapat dari AI juga nih. Waktu itu tuh kalau nggak salah aku lagi praktikum prokom atau apa ya. Nah itu tuh nemu yang namanya CNN. Ada jurnal tuh, dia tuh ngebahas CNN tuh, aduh namanya susah lagi, ya itulah pokoknya. Pokoknya dia tuh kayak CNN ini tuh yang kayak citra gambar gitu loh. Nah dia tuh yang ngeproses citra gambar. Nah di situ tuh aku tuh sebenarnya tuh kayak penasaran, ini tuh buat apa sih? Kalau misalnya kita dapat data dari kamera segala macam kan berarti diproses bisa pakai itu kan. Nah aku tuh penasaran di situ, makanya aku ambil drone buat pengusir hama. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku tuh dapat penelitian waktu praktikum juga. Aku nyari, aku nggak tahu nyari apa waktu itu. Terus tiba-tiba ketemu jurnal yang dia itu meneliti benih pakai apa nih namanya? Pakai kamera. Jadi tuh dari kamera kita tuh bisa tahu berapa sih kayak pembenihan itu berapa lama. Nah, aku dapat ide dari situ. Oke. Tapi sebagai Mbak Ima kan maksudnya sebagai mahasiswa yang bisa dibilang aktif ya? Iya, kayak lumayan. Tahun kemarin ikut sama Mas Dinta dan sekarang lagi proses PKM dan lagi, ikut kepanitiaan juga kan? Iya. Ikut Hima juga kalau ini? Ikut. Gimana nih cara Mbak Hima membagi waktu? Wow. Itu kayak penting banget. Itu jujur kayak parah sih. Aku tuh sempat yang kayak aduh parah banget, bener-bener yang kayak hektik banget. Apalagi waktu semester 2 itu tuh aku masih aktif di UKM riset Univ. Nah sering tuh aku ikut yang kayak ikut studi bandingnya, ikut kepanitiaannya. Nah di TEP juga ikut Himagreen waktu itu. Terus cara aku ngebagi waktu tuh waktu sama PKM juga tuh
waktu itu tuh masih bisa kepegang ya, karena nggak tahu kenapa menurut aku kayak semester ganjil sama semester genap tuh lebih fleksibel semester ganjil. Nah terus habis itu cara aku time management aku tuh biasanya kayak yang waktu itu harus bener-bener rajin. Kalau kita nggak rajin kayak yang ini sekarang nih aku lagi males-malesan dan kayak banyak yang keteteran banget. Nah yang pertama kita harus rajin dulu sih, yang pertama nggak boleh ketinggalan apapun. Nah itu tuh caranya kita bisa ngelis dulu ya apa yang harus dilakuin, dan itu tuh kita utamain yang mepet dulu dikerjainnya. Jangan yang kayak yang misal nih ini udah mepet tapi aku nggak suka, skip, nggak bisa. Itu tuh harus dikerjain runtut, dan itu kayak nyesuaiin waktu juga PR banget sih itu. Kayak waktu itu juga pernah waktu PKM kayak harus ikut kunjungan kan, udah fix ikut kunjungan ke Jogja waktu itu. Sempat kolaborasi juga sama UGM. Nah itu tuh padahal di PKM ini tuh Monef tuh monitoring evaluasi. Jadi kan setiap di Univ juga ada kan monitoring evaluasi itu tuh sampai 2 atau 3 kali. Nah itu tuh aku sempat gak ikut karena udah di booking ke Jogja ini. Terus kayak aduh banyak banget, bener-bener kita tuh harus kayak nyelesain praktikum juga cepat-cepat, laprak juga cepat-cepat. Terus nggak boleh kayak yang ngaret gitu-gitu loh, kayak yang harus ditentuin ini mau kapan. Misal dari Aspra kan ada jadwal buat kita kan, deadline-nya kapan, tapi kita deadline-in kita sendiri. Kayak aduh ini nggak bisa nih kalau hari ini nggak selesai kayak gitu. Jadi kita harus nyusun jadwal sendiri. Banget. Jadi time management sangat penting. Oke, dari topik yang udah kita bahas dari awal sampai sekarang nanti. Nah, kesimpulan dan pelajaran yang paling berharga apa yang Mbak dapat dari pelajaran sepanjang PKM ini? Banyak banget sih. Kalau dari sepanjang PKM tuh banyak banget pelajaran yang berharga. Selama aku mengikuti PKM itu tuh kayak banyak banget yang bikin senang, bikin kesel, bikin sedih, bikin kayak yang wah gak nyangka kayak gitu tuh banyak banget. Apalagi aku kan bersama tim yang keren-keren ini, ada Mas Dinta, Mas Aska, sama Mas Rido. Wah itu tuh mereka kayak kita tuh berusaha bonding banget. Karena kita tiap hari ketemu nih selama 5 bulan atau 6 bulan. Terus itu tuh kayak yang harus banget harus banget bonding, harus banget kayak tahu ini tuh gimana. Jadi kayak yang pelajaran yang didapat banyak banget. Terus apalagi dari pengalaman mereka buat aku, terus kayak gimana caranya kita nyelesain solusi. Karena di PKM itu tuh gak cuman tentang gimana alat kita udah jadi, gimana lombanya, tapi bener-bener cara kita ngatur kebersamaan kita, terus kayak prosesnya, sama gimana cara kita ngebonding satu sama lain itu penting banget. Aku dapat kayak yang oh iya ya, ternyata komunikasi tuh harus sebaik ini tuh dari PKM ini. Karena bener-bener itu tuh kita harus nyesuain satu sama lain banget sih guys. Apalagi beda angkatan kan. Wah mereka sibuk, aku juga sibuk. Terus mereka lebih banyak projectnya kan dari aku. Jadi kayak yang aku juga harus menyesuaikan sama mereka. Dan aku jujur kayak seneng banget nih udah waktu sama mereka bertiga tuh, alhamdulillah mereka bertiga juga welcome ke aku. Jadi kayak aku lumayan kayak oh ternyata kayak gini nih rasanya PKM tuh seru banget gitu. Cobain please. Berarti kuncinya bonding. Harus bonding. Kalau nggak bonding, hari ini mau ngerjain ini segala macam, nggak ngobrol, nggak nggak kerjain. Dan itu tuh harus tahu karakter juga kan satu sama lain. Kayak misal aduh kayaknya aku sibuk, aku gini ya udahlah aku kamu aja gitu misal. Tapi yang satunya kayak yang kenapa sih harus aku gini. Gak bisa kayak gitu. Kita harus kayak kamu ini. Itu banyak banget sih yang harus iniin. Harus mengerti satu sama lain berarti ya. Harus banget. Itu pelajaran yang bagus banget. Pelajaran yang dapat diambil dari pengalaman Mbak Hima itu. Oke, pertanyaan terakhir. Pesan dan tips dong buat teman-teman mahasiswa yang mendengarkan podcast ini, atau terutama angkatan aku yang bakal menghadapi kayak itu. Nah, tips dari aku, kalian bisa search dari sekarang ya teman-teman. Terus kayak
jangan ragu buat ide kalian, karena kalau misalnya kita nih udah dapat ide yang bagus tapi dari dosen yang kayak yang masa sih kayak yang ini buat apa tuh jangan terpatok dari dari apa sih namanya, dari acuan dosen gitu loh. Kayak misal dari Pak Afik misal kayak aku dapat ide ini, terus kayak sebenarnya urgensinya kamu apa sih ini? Kalian tuh jangan langsung kayak jangan langsung kena mental berarti. Iya, jangan langsung kena mental kayak dari Pak Afik aja gini, jangan. Tapi cari celahnya kayak yang berarti aku harus gantinya di sini nih. Nyari solusi berarti. Nyari solusi dan kalian harus bisa tentuin di mana kalian itu bisa, kayak misal ditawarin mau PKM KC atau RE, kalian tuh harus ngerti dulu KC sama RE itu apa. Jadi sebelum kalian terjun ke dunia itu, kalian tuh harus research dulu lah PKM KC itu apa, betul. PKM RE itu apa. Sama jangan lupa baca panduan PKM. Jangan lupa lagi dan lagi ikut guys. boleh ikut GE dan mekanika ya. Benar. Itu sangat membantu banget buat MRK nanti. Yang rajin, yang udah ikut yang rajin. Yang udah ikut jangan lupa berangkat GE, berangkat mekanika. Sangat menarik ya MRK ini. Benar. Gitu aja mungkin untuk pembahasan topik kali ini yang sangat-sangat bermanfaat dan berdaging ya. Terima kasih banget sudah mau menyempatkan waktu untuk datang ke podcast kali ini. Terima kasih banyak Mbak. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa like. Makasih teman-teman. Jangan lupa disimak videonya, dicatat-catat bagian yang penting yang mungkin kalian butuh. See you di podcast selanjutnya. Dadah.